Pasukan elit Iran atau Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, berencana untuk memberikan kebebasan akses bagi kapal-kapal tanker yang akan melintasi Selat Hormuz, jalur perdagangan energi yang paling strategis di dunia. Pernyataan ini disiarkan media pemerintah Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington dan Tel Aviv, Selasa, 10 Maret 2026. Dalam pengumuman resminya, IRGC menegaskan bahwa akses tanpa batas ke Selat Hormuz diberikan secara cuma-cuma bagi negara yang memenuhi syarat diplomatik, bersedia menjauhkan diri secara diplomatik dari Amerika Serikat dan Israel. Secara spesifik, akses diberikan bagi pemerintah yang bersedia mengambil langkah politik tegas, seperti menarik atau mengusir duta besar AS dan Israel dari wilayahnya. Negara Arab atau Eropa manapun yang mengusir duta besar Israel dan AS dari wilayahnya akan diberikan otoritas dan kebebasan penuh untuk melintasi Selat Hormuz. Demikian bunyi pernyataan IRGC yang dikutip media pemerintah Iran. Dengan menetapkan syarat diplomatik, Teheran berupaya menggalang dukungan regional sekaligus memberikan insentif bagi negara-negara untuk mengambil posisi politik yang sejalan dengan kepentingan Iran. Melalui cara ini, IRGC juga menegaskan bahwa Selat Hormuz bukan hanya jalur energi, tetapi juga alat negosiasi politik. Iran kini memanfaatkan posisi strategisnya untuk mempengaruhi keputusan diplomatik negara-negara lain, sekaligus menegaskan kekuasaannya atas salah satu titik vital dalam perdagangan energi dunia. Cina-Rusia diberi akses khusus. Sebelumnya kebijakan pelonggaran Selat Hormuz diberlakukan, IRGC telah lebih dulu memberikan pengecualian khusus bagi kapal berbendera Cina dan Rusia yang diperbolehkan melintasi jalur pelayaran strategis tersebut tanpa batasan. Teheran menyebut langkah ini sebagai strategi diplomatik sekaligus bentuk apresiasi atas dukungan politik dan ekonomi yang konsisten diberikan Beijing dan Moskwa selama konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menilai bahwa sikap Cina dan Rusia yang tetap mendukung Teheran di berbagai forum internasional serta menolak ikut sanksi Barat, menjadi alasan utama pemberian akses khusus bagi kedua negara. Dengan kebijakan ini, Iran menegaskan bahwa kontrol atas Selat Hormuz bukan sekadar soal keamanan maritim, tetapi juga berfungsi sebagai alat diplomasi strategis dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi internasional. Langkah ini menunjukkan bagaimana Iran memanfaatkan posisi strategis Selat Hormuz untuk memperkuat pengaruh regional dan globalnya, sekaligus menekan negara-negara Barat agar mempertimbangkan posisi politik mereka dalam konflik yang tengah berlangsung. Selat Hormuz, jalur energi vital. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan teluk. Jalur sempit ini mengangkut sekitar 1/5 pasokan minyak global setiap hari, menjadikannya titik rawan yang sangat diperhatikan oleh pasar energi internasional. Namun belakangan pasukan elit Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal komersial agar tidak melintas di Selat Hormuz. Kontrol ketat diberlakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan AS dan Israel ke sejumlah wilayah strategis Iran, hingga menewaskan pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel beralasan serangan dilancarkan karena Iran tidak menunjukkan itikat cukup untuk memenuhi tuntutan utama Washington, terutama terkait penghentian total pengayaan uranium. Sebaliknya, Iran tetap bersikukuh bahwa program nuklirnya bertujuan untuk kebutuhan energi sipil dan menolak tuntutan penghentian total sebagai syarat yang berlebihan. Di tengah meningkatnya konfrontasi militer, Iran mengambil langkah strategis dengan menekan jalur perdagangan energi global. Pasca peringatan dilontarkan, sejumlah kapal tanker dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone dan rudal, sementara ratusan kapal lainnya memilih berhenti berlayar di sekitar kawasan teluk karena alasan keamanan. Dalam situasi ini, Goldman Sachs memperkirakan volume perdagangan minyak yang melewati Selat Hormuz saat ini telah turun hingga sekitar 90% dibandingkan kondisi normal. Kami sekarang juga berpikir kemungkinan harga minyak, terutama untuk produk olahan, akan melebihi puncak tahun 2008 dan 2022 jika Selat Hormuz tetap tertekan sepanjang bulan Maret, tulis Goldman Sachs dalam catatan risetnya, sebagaimana dikutip dari The Standard. Penurunan stok tersebut kemungkinan juga akan diperparah oleh turunnya produksi minyak di kawasan Timur Tengah selama periode konflik berlangsung. Jika kondisi ini terjadi secara bersamaan, keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak global akan terganggu secara signifikan. Akibatnya, harga minyak dapat melonjak dalam waktu relatif singkat karena pasar menghadapi kekurangan suplai. Situasi ini membuat pasar energi global kini berada dalam kondisi siaga tinggi, sementara para pelaku industri dan pemerintah di berbagai negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan harga energi dalam waktu dekat. Wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membawa duka mendalam bagi rakyat Iran. Seiring dengan hal itu,
Majelis Pakar Iran secara resmi telah menunjuk putra kedua almarhum, Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, rahbar, yang baru. Laini Misra, mahasiswi Indonesia di ibu kota Iran, Teheran, mengungkapkan langsung bagaimana masyarakat turun ke jalan-jalan di ibu kota, mendatangi pusat kota dan masjid-masjid besar, hingga waktu pagi untuk menyambut pemimpin baru mereka. Laini sendiri tercatat sebagai mahasiswi Magister Hukum Pidana dan Kriminologi di Ahlul Bait International University, Teheran. Ia mengungkapkan, pemerintah Iran sendiri telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, diiringi libur kegiatan formal perkantoran selama 1 minggu. Namun, ada yang unik dari tradisi berkabung masyarakat Iran di tengah bayang-bayang perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Hal itu diungkapkan Laini Misra saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra pada Senin, 9 Maret 2026, malam. Ini yang sangat menarik dari Iran. Mereka itu berkabung, tetapi mereka punya jiwa seperti seorang pejuang. Daripada berkabung dalam kesedihan, mereka membangkitkan nilai-nilai positif, kata Laini. Berbeda dengan Indonesia yang mengibarkan bendera setengah tiang saat tokoh bangsa wafat, kata dia, warga Iran justru mengibarkan bendera berwarna hitam sebagai simbol duka cita sekaligus perlawanan. Bahkan, duka tersebut justru dikonversi menjadi kemarahan dan semangat pantang menyerah. Bahkan, ruh-ruh perjuangan digaungkan di jalanan. Mereka mengatakan, kita harus membalas apa yang terjadi pada negara kita. Jadi mereka membangkitkan roh-roh yang positif pada diri mereka, ujar Laini menceritakan kondisi warga Teheran. Dentuman rudal. Laini pun menceritakan, dentuman rudal dan bunyi sirene bahaya kini menjadi makanan sehari-hari. Bahkan, ia kerap mendengar ledakan dari arah timur, barat, hingga utara Teheran. Meski diselimuti rasa was-was, Laini merasa aman karena tempat tinggalnya hanya berjarak sekitar 3 menit berjalan kaki dari gedung KBRI Teheran. Selain itu, otoritas setempat juga telah memfungsikan stasiun kereta bawah tanah, metro, sebagai bunker perlindungan dari serangan udara. Beberapa tempat bunker telah disediakan, yaitu di tempat metro-metro, kereta bawah tanah. Itu sudah diumumkan bahwasannya aman untuk ditinggali dari pengeboman, jelasnya. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat Israel hingga saat ini terus memanas. Serangan rudal dilaporkan terus menghantam ibu kota Teheran setiap harinya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini terdapat sekitar 300 WNI yang berada di Iran. KBRI Teheran sendiri telah berhasil mengevakuasi sekitar 32 WNI keluar dari wilayah konflik tersebut 2 hari yang lalu. Adapun, para WNI ini dikabarkan akan tiba di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026, sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.